Puji Tuhan, shalom, shalom. Terima kasih Pak Wawe, terima kasih untuk tim Praise and Worship kita yang luar biasa ya. Kita kasih sorak-sorai tepuk tangan ya, semangat luar biasa. Oh luar biasa ya, menurut perkiraan manusia, ya saya kan manusia ya. Wah ini ketok ini sepi ini gereja ini. Tapi ternyata enggak ya. Ya saya percaya saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan, ya, saudara mengutamakan Tuhan. Kan sebetulnya banyak pilihan ya, kan iso online Pak, gak usah onsite. Tapi saudara memilih, saudara adalah pemenang, saudara lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tema kita sesuai dengan tema besar kita, seperjuangan. Saudara, hari ini kita akan belajar satu subtema dari tema ini. Itu bagaimana Roh Kuduslah yang akan memerdekakan kita. Ya, Roh Kudus, Roh Allah itu yang memerdekakan kita. Ya, nanti memerdekakan dari apa? Nanti kita belajar. Ya, sebelumnya saya akan awali dulu dengan sebuah pembukaan dari surat Efesus pasal yang ke-6. Ya, kita buka dulu surat Efesus dulu ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Setuju katakan amin. Nanti saudara baca seterusnya ya, karena waktu di sini tidak memungkinkan, kita harus cepat ya. Saudara, ternyata melawan kita, musuh kita itu bukan yang kelihatan. Saudara sadar, musuh saudara itu bukan istrimu, bukan suamimu, bukan saudaramu seiman, bukan saudara kandungmu, ya, bukan temanmu yang kelihatan itu. Tapi mengapa Pak mereka kok musuhi kita? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang memang dipakai oleh kuasa-kuasa gelap ini. Ya, jadi kita harus tahu sasaran. Rasul Paulus itu ngerti memberikan sebuah strategi dalam sebuah peperangan. Ini disebut peperangan roh. Dia tahu sikapnya, saya bukan seorang petinju yang sembarangan dengan mukul. Jadi dia tahu bagaimana saatnya dia menyerang, saatnya dia bertahan. Jadi diberi hikmat. Makanya Paulus ini berani. Ketika dia dituduh, dia akan dipenjara karena bukan kesalahannya. Paulus memberikan sanggahan dengan hikmat Roh Kudus. Jangan takut. Kalau suatu saat kau diperhadapkan pada pengadilan, jangan takut. Roh itu yang akan mendampingi kamu, yang ngajari kamu untuk apa yang harus kamu katakan. Ya, luar biasa. Sebenarnya surat ini merupakan sebuah pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Ya, jadi ingat sekali lagi, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Ini harus digarisbawahi dulu. Kalau ini sudah ngerti dasarnya, sekarang kita akan masuk dalam sebuah ajarannya, yaitu tentang Roh Kudus yang memerdekakan. Sekarang kita buka dalam surat 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-16. Saya mohon izin ya nanti Pastor Ishak, saya akan menjelaskan dengan sebuah peragaan, boleh ya? Tadi saya sudah melatih 2 orang untuk mengadakan sebuah peragaan, pertunjukan singkat gitu ya. Jadi ono lakoni 2 orang sudah dipilih ya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk 2 orang ini. Saudara, ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, kita baca sama-sama. Ini tema kita. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Sekarang pertanyaannya, merdeka dari apa Pak? Kan Yesus sudah membebaskan kita dimerdekakan dari dosa. Nah sekarang kita mau belajar. Ya, ternyata saudara, Paulus menulis di surat 2 Korintus ini, di ayat di atasnya, dia sedang bicara tentang sebuah konteks pelayan perjanjian baru. Siapa pelayan perjanjian baru itu? Itu bicara tentang saudara dan saya yang hidup di masa sekarang, di masa anugerah. Dikatakan kalau zaman dulu, pelayanan yang terdiri dari loh, ditulis di loh batu yang mati, itu perjanjian lama, itu Musa, zamannya Musa.
itu pun disertai dengan kemuliaan. Buktinya apa? Ketika Musa ketemu sama Tuhan, ketika dia turun, wajahnya Musa itu bercahaya, saudara. Sebab itu bangsa Israel tidak tahan, lihat wajahnya Musa tidak tahan. Ini cuma ketemu tok sama Tuhan. Transfer cahaya kemuliaannya aja, tidak tahan. Maka itu perlu Musa mengambil selubung untuk menutup wajahnya supaya bangsa Israel tahan. Dan saudara tahu, pelayanan yang terdiri dari daging ini, yang ditulis di batu, itu saja disertai dengan kemuliaan. Ini bicara tentang perjanjian lama. Apalagi kita ini perjanjian baru yang disertai dengan kemuliaan jauh lebih besar. Sebab itu dikatakan dalam ayat ini, sampai sekarang oleh sebab itu orang-orang Yahudi, mereka membaca kitab Taurat Musa itu masih dengan apa? Adanya selubung. Ya. Dan siapa yang bisa melepas selubung ini? Ternyata hanya Roh Kudus. Ya. Saudara mau ngomong gini, Pak, Paulus itu kan juga ahli Taurat, Pak. Loh, betul. Paulus itu adalah mantan, dia seorang ahli Taurat yang tekun. Tapi ingat, dia ahli Taurat yang sudah bertobat, sehingga selubungnya sudah diangkat. Sehingga dia bisa menulis surat yang kita baca tadi ini, sehingga kita mendapat sebuah pencerahan. Siapa itu? Dari siapa? Apakah dari Paulus sendiri? Sebab aku ini tahu siapakah aku ini. Dikatakan aku ini orang yang jahat, tidak layak. Bahkan dikatakan aku ini sebetulnya lahir sebelum waktunya, prematur. Seperti ada sebuah pemaksaan. Lahir prematur itu kan dipaksakan. Belum waktunya tapi dipaksa lahir. Itu loh gambarnya Paulus. Aku ini gak layak, aku dipaksa seperti dipaksa lahir. Tapi setelah aku mengetahui bahwa di antara para rasul aku ini yang paling hina. Tetapi oleh sebab itu, karena aku menyadari kata Paulus, maka aku paling giat bekerja. Jangan heran 3/4 dari kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam ayat ini, Paulus itu sebenarnya sedang bersaksi tentang dirinya sendiri. Karena dalam konteksnya ini adalah sebuah janji pertobatan massal untuk bangsa Israel. Itu maksudnya. Konteksnya itu seperti itu. Tapi saudara, Paulus ingin menjelaskan kepada saudara dan saya yang sekarang kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Bahwa ternyata sampai Roh Kudus sudah dicurahkan, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam selubung. Ada satu bukti dalam kitab perjanjian baru. Ini perjanjian baru ya. Saya lupa ayatnya, tidak sempat cari ya. Nanti mungkin saudara bisa cari ya. Ada satu peristiwa ketika Filipus diutus oleh Roh Kudus untuk mendatangi seorang sida-sida yang dalam perjalanan setelah pulang dari Yerusalem. Di perjalanan, di dalam keretanya dia membuka kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya itu kitab perjanjian lama, betul ya? Dan ketika dia membaca, Roh Kudus gerakkan. Dia dengar, baca, lalu suruh masuk. Itu masuk, ditanya, Tuhan, apakah Tuhan mengerti yang Tuhan baca? Bagaimana aku bisa mengerti? Berarti masih ada apa? Selubung. Lalu mulai Filipus dengan kuasa Roh Kudus, dia mencingkapkan semua itu. Sehingga apa yang terjadi? Lihat, di depan ada air. Apa yang bisa menghalangi aku? Ayo cepat, baptis. Dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Roh Kudus, dia bekerja. Pertanyaan sekali, ayo kita kembalikan sekarang dalam hidup kita. Kita sedang berjuang melawan bukan darah dan daging. Tapi seringkali kita kalah. Mengapa? Pertanyaannya, selubung itu masih ada. Saudara, saya minta 2 lakoni tadi, Pak Leo sama Pak Jun, bisa maju ke depan. Wah ini lakoni saudara. Boleh kasih tepuk tangan dong, semangat ya. Iya. Terima kasih Pak Leo, terima kasih Pak Jun. Propertinya sudah dibawa ya, enggak ketinggalan ya. Iya. Oh luar biasa ya.
Makasih Pak. Ya, ini saya yang masang ya, biar ketok temenan ini selubung ya. Saya bingung selubungnya apa, wis kayak sapu tangan ayo. Ini kayak syarat ya. Permisi ya Pak Jun. Tenang ya Pak Jun. Agak maju dikit. Ojo kok tiba. Ya. Permisi Pak Leo. Ojo ngintip Pak Jun. Ya, sebentar ya. Nah, ini gambaran tentang selubung. Ya, saudara ya. Orang yang hidup dalam selubung ini, dia tidak bisa tahu arah. Saya akan buktikan. Saudara ya. Pasukan, siap gerak. Oh bener ya, harusnya. Balik kanan, gerak. Nah. No. Jangan ketawa dulu. Ya. Kenapa? Ini kok salah? Ini skenario dari sutradara. Cocok ilmu Pak Leo salah Leo, enggak loh ya. Skenario, ini saya yang nyuruh. Ya seperti ini gambarannya ya. Kemudian ada perintah lagi ya. Wah demi pasukan, maju, jalan, nah tubrukan. Nah tubrukan gini apa biasanya? Eker-ekeran. Yo, saling menyalakan. Ayo, eker-ekeran sih. Eker-ekeran. Tukaran. Stop. Sekarang tak buka. Ya. Sekarang dibuka. Ini Roh Kudus yang buka ya. Teng. Lho gila koncomu dewe loh. Sekarang apa? Rangkurang. Koyok Teletubbies. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya. Ini sebuah gambaran. Saudara lihat lucu ya. Lucu. Itulah. Orang yang ada selubung, dia tidak peka dengan perintah Tuhan. Dia selalu melawan. Saudara ingat, saudara dan saya diberikan hak free will. Ya, bebas, kita bukan robot. Tapi Tuhan memberikan kita sebuah peraturan. Dan peraturan itu adalah sebuah batasan. Yang tentunya nggak boleh dilanggar, benar ya. Tuhan memberikan perintah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu seperti batasan. Seperti tembok, pagar. Tapi bagaimana dengan kasus orang-orang yang masih punya selubung? Karena nanti kalau dibuat episode kedua kesuwen, saudara ya, kesuwen. Saya yang meragakan ya. Saya pakai selubung, saya jalan. Roh Kudus bilang, perintah Tuhan, stop. Di depanmu ada pagar, tidak boleh dilanggar. Apa yang saya lakukan? Tak menei. Ini ya, itu yang terjadi. Yang kedua, stop. Sudah mepet pagar, ini tidak boleh dilanggar. Sorong pagar, dirusak pagarnya. Itulah yang sering kali kita lakukan. Jikalau Roh Allah itu ada dalam kita, dia yang menyingkapkan selubung itu, sehingga di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka dari apa? Dari selubung yang nutupi kita. Saudara mungkin bisa lihat tadi kasus ini bisa tertawa saudara. Tapi sering itu terjadi. Saudara dan saya itu memang sering sepertinya diadu domba. Zaman dulu itu jangkrik, dikileni kanan kiri, tukaran. Sudah dikasih tahu, ojo bales. Pak, dek ikus tak ampuni loh Pak. Oh puji Tuhan sudah ngampuni ya. Berarti levelnya sudah naik ya. Lah kok morong-morong balik ini mana toh Pak? Iki yang lihat kolek koro-koro. Kesuwen. Saya sudah 3 kali Pak. Ini orang sudah keterlaluan. Sekarang sekali lagi kamu pakai ancaman. Sekali lagi kamu berbuat ini. Tak balas kamu. Jadi levelnya sudah naik. Lalu dia pakai ancaman. Sekarang ganti apa? Levelnya apa? Naik. Turun. Balik kucing. Ya, banyak orang seperti tadi itu. Suruh jalan, muter. Muternya balik meneh. Ini namanya tomat saudara ya. Maaf Pak Leo ya, bukan Pak Leo itu seperti dulu, itu contoh tok. Pak Leo itu baik, sudah bertobat ya. Sudah tobat, kumat, balik lagi. Sudah dikasih tahu Tuhan, sesama anak Tuhan, gak usah gegeran. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Rasul Paulus itu ngasih contoh. Seperti tadi katakan dia, seorang anak Tuhan itu, dia harus bijaksana ketika dia di
ditekan, ketika dia dianiaya, dia bersikap benar. Sikapnya sesuai dengan firman. Dia tidak melanggar batas. Dia tidak keluar batas. Dia tidak dorong paksa batasan itu. Tetapi dia taat. Begitu sudah natap tembok, tes pagar ini, jangan dilanggar. Ayo. Ya. Kalau saudara terus seperti itu, ada lagu zaman dulu ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Oh gitu ya. Betul, haleluya, haleluya. Tapi kalau masih ada selubung, saudara bukan mengalahkan musuh. Tapi saudara dikalahkan musuh dan ketiban tembok. Remek saudara. Ayo, kita sadari, tadi dikatakan perjuangan kamu bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh di udara, so itu pakai selengkap senjata Allah. Ada satu senjata Allah yang luar biasa, namanya pedang roh, yaitu firman Allah. Iman itu kan timbul dari pendengaran ya. Pendengaran akan firman. Orang yang selalu mendengar firman Tuhan, imannya kuat. Dan itu menjadi perisai. Ketika dia punya firman, dia diberikan kuasa pedang roh. Jadi ada saatnya melawan, ada saatnya bertahan. So jangan pikir pelayan perjanjian baru, oh disertai kuasa Allah dahsyat. Oh, pokok orang yang macam-macam sama saya akan doa. Tuhan, aku minta butakan matanya. Saya enaknya dewi gitu. Ya enggak bisa. Kok saya enaknya? Kalau Tuhan izinkan saudara harus dipermalukan, ya terima. Saudara, contohnya siapa? Rasul Paulus sendiri loh. Rasul yang begitu luar biasa. Tapi yang musuhi Rasul Paulus itu, orangnya tuh sudah meninggal. Sampai sekarang tuh sing benci Rasul Paulus itu banyak. Betul gak? Lu kan aneh tuh. Ya udah usah heran. Memang dunia gak tahu. Sebab berita tentang salib itu merupakan berita kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya, salib itu kemuliaan. Jangan heran. Ketika saya mengemukakan firman Tuhan tentang bagaimana pikul salib, jangan balas. Oh, saya itu digoblok-goblok no saudara. Dimaki-maki, diilok-ilok no. Ya. Karena ini fasilitas umum, saya bicara di radio, ya mereka bebas ngomong sembarang. Ya. Apa saya tanggapi? Ya hidup saya bukan dari kata orang. Ya terserah. So itu mari di momen yang singkat ini, hidup kita ini singkat, ayo kita mau betul-betul benahi diri kita. Jangan kita ini masih ada selubung itu. Ya. Tetapi saya baca ulang lagi supaya lebih jelas ya. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Berbalik ini bicara tentang bertobat. Maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Sekali lagi, kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, Pastor Vivi ngajari, ini adalah sebuah proses, di mana ada proses, itu juga harus ada progres. Progres itu bicara tentang semakin bertumbuh. Kalau 5 tahun yang lalu saudara kenal siapa Yesus, maka pengenalan saudara kepada Yesus sudah berjalan 5 tahun, itu harus lebih lagi, harus ada progres, lebih kenal. Ya, harus ada pertumbuhan juga, bukan cuma proses toh, tapi ada progres. Iman kita semakin bertumbuh. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertambah. Sehingga kita bukan jadi anak-anak lagi yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
yang pada hakikatnya ingin menjatuhkan, menyeret, itu sifatnya iblis. Saudara, kalau dikatakan pelayanan perjanjian baru itu disertai kemuliaan Allah, Paulus itu membuktikannya. Dia bukan cuma ngomong doang, tapi dia menyertai sebuah bukti yang konkret. Bahwa sesungguhnya dia disertai dengan tanda-tanda heran. Pelayanan Paulus itu luar biasa. Bahkan beberapa kisah mengatakan bahwa sapu tangannya Paulus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh memberhalakan benda. Apa itu termasuk minyak urapan, termasuk Alkitab, salib. Jangan dibuat jimat, saudara. Aku buat salib. Ini ono Dracula, Dracula film, saudara. Pakai salib, Dracula langsung lari. Apa artinya salib fisik ini? Kalau salib Kristus tidak ada di dalam hatimu, sama saja omong kosong. Ya, saya bacakan dalam surat Efesus, 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Ya, ini kesaksiannya Paulus. Apa yang dikatakan Paulus? Karena senjata kami dalam perjuangan, perhatikan baik-baik, kita kan berjuang ya. Apa yang kita lawan? Bukan darah dan daging. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa saudara? Kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Baca sama-sama. Sudah ngerti ya? 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dahsyat gak ini, saudara? Ya. Lanjut. Ayat 6. 2, 3. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi, ini spesial rich ini ya, enggak sembarangan ini ya. Dikatakan kalau ketaatanmu sudah sempurna, maka kok bisa melakukan. Tapi seperti saya katakan tadi, apakah kita sudah punya ini lalu kita sembarangan? Orang yang menghina kita langsung kita katakan, Tuhan turunkan api dari langit, bakar orang ini. Loh, ya enggak bisa. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya jalani. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau bersaksi. Bukan cuma, kuasa gelap ditengking, wah bisa lari, takut. Tapi kadang-kadang iblis pakai manusia. Untuk apa? Memfitnah saya. Apakah saya terus harus pakai kuasa ini? Ayo tak tawan kamu ya pikiranmu. Tak bawa tunduk sama Kristus. Kalau ketemu aku, kamu gemeteran gitu ya. Masa seperti itu? Ya enggak. Ada satu sisi, seperti Paulus katakan, ada waktunya bertahan. Enggak apa-apa, ada waktunya nyerang. Itu yang memberi hikmat siapa? Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan peka, dapat sesuatu dari Tuhan, dia enggak boleh sembarangan. Dia harus konfirmasi dulu. Enggak boleh sok-sokan, dapat karunia nabi gitu ya. Langsung nunjuk-nunjuk orang seenaknya sendiri. Enggak boleh. Itu mempermalukan orang. Ya. Jadi ketika kita diberi kuasa itu bukan untuk sok-sokan. Tapi ini teman pendamping untuk melayani. Itu berjuang. Sebab yang kita hadapi tidak ketok masalahnya saudara. Tidak kelihatan. Nek kelihatan itu gampang. Masalahnya tidak kelihatan. Apa itu? Roh jahat di udara. Dan dia umurnya sudah ribuan tahun. Kalau masalah pengalaman ya saudara kalah. Itu menghadapi kuasa gelap roh jahat di udara. Saudara, cuma 2 strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan takut. Ayo ngomong sama-sama. Jangan takut. Salaman.
Boleh ya, kasih salam kanan kiri. Jangan takut. Sing pedian, sing suka takut, ayo kasih tahu, jangan takut. Pernyataan ini, jangan takut ini, punya sebuah alasan yang kuat. Mengapa kita tidak takut? Sebab roh di dalam kita lebih besar, itu alasannya. Tetapi sering kali ini dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Oh, roh di dalam saya lebih besar. Iblis takut sama saya. Ya, ini kejadian nyata, ada betul. Itu yang membuat saya jadi sombong. Ada seorang ya yang pernah saya doakan, tapi dia banggel. Waktu saya datang lagi ke rumah orang itu, lo tahu, orangnya ketemu saya lari, masuk kamar, kancingan pintu. Saya panggil saudaranya, lu panggilin, wedi Pak Josen, wedi ambil siapa? Wedi ambil Pak Josen. Lu ya apa sih, aku pikirnya aku ini setan, pikirnya. Saya bukan memedi, takut ketakutan. Dan itu seringkali kalau kita tidak peka, kita akan jadi sombong. Wow, iblis lu takut sama saya. Wow, aku ini hebat. Begitu saya ngomong, aku hebat, belek, langsung jatuh. Jangan takut sebab roh dalam kita lebih besar. Yang kedua, ini yang lebih penting. Jangan sombong. Salaman lagi. Kau ada tikai, jangan sombong. Amin. Begitu saudara sombong, saat itulah seketika itu juga saudara jatuh. Karena ayat firman Tuhan yang ingatkan. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Dan seringkali pekerjaan iblis itu seperti itu. Dia suka membombongi kita. Oh, membombongi itu apa ya? Mengagung-agungkan kita. Oh, kamu ini hebat loh, kamu ini ya. Wah, langsung disanjung. Lupa daratan, ingat lautan. Begitu merasa tersanjung, kakinya mulai melayang. Wah, sebentar lagi apa saudara? Ketepung. Jadi yang kedua, jangan sombong. Dengan kita tidak sombong, maka kita mengandalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Seperti pohon yang tanam di aliran air. Senantiasa mendapat buahnya, tidak pernah mengalami kekeringan. Berbuah pada musimnya. Apa? Mengandalkan Tuhan. Jangan sombong. Saudara mungkin hari ini dari posisi di atas. Ya, mungkin karier saudara sedang menanjak. Ya, apapun prestasi yang jangkau capai hari ini. Mungkin sudah begitu membanggakan. Ingat, tetap jangan sombong. Ada satu strategi iblis yang berbahaya. Yaitu ketika saudara mau dijatuhkan dengan cara apa? Engkau disanjung. Jadi dua strategi ini bila menjadi kekuatan kita. Ayo kita andalkan Tuhan. Jangan melanggar pagernya Tuhan. Apa pagar itu? Peraturan, perintah sebagai anak Tuhan. Saya ingatkan di akhir khotbah saya bahwa saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Kita sudah dibayar, ditebus lunas. Maka kita memanggil dia Tuhan Yesus. Dan Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena perkataan Tuhan ini dalam bahasa Indonesia ini terjadi kekacauan. Ya, berjalannya waktu, arti sebenarnya Tuhan itu boleh dikirakan Tuan. Bahasa aslinya itu kurios, betul ya Pak ya? Kurios. Dan itu bisa disematkan pada manusia. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan manusia. Tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya dari kutuk dosa. So, kita ini bukan milik kita lagi. Paulus mengatakan hidupku bukannya milikku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ya. So, jangan lagi kita menghambakan kepada dosa. Kalau kita menghambakan dosa, saudara punya dua Tuhan. Ya, contoh, kalau saudara itu taat, patuh, tunduk pada hawa nafsu saudara. Hawa nafsu saudara nyuruh ini, turuti. Hawa nafsu nyuruh ini, turuti. Tidak pernah nolak, apa-apa dituruti.
Maka siapa yang menjadi Tuhan saudara? Hawa nafsumu. Engkau taat, tunduk. Suruh balas kejahatan dengan kejahatan. Balas, taat, tunduk. Ini orang Kristen. Tapi bertuhankan ya apa? Hawa nafsu. Bukan bertuhankan Yesus. Kalau kau bertuhankan Yesus, maka sikap yang sama akan saudara lakukan terhadap Yesus. Apa itu? Patuh, taat, tunduk kepada Yesus. Pertanyaannya, sudahkah engkau patuh, taat, tunduk kepada Yesus? Itu perlu saudara renungkan baik-baik supaya selubung ini diangkat. Jadikan Tuhan, dia Tuhan di atas segala Tuhan, berkuasa penuh. Bahkan dia disebut Raja di atas segala Raja. Ayo datang kepada Tuhan dengan kepatuhan. Sadari hidupku bukan milikku. Sekarang miliknya siapa? Tuhan. Dalam bahasa Jawa itu disebut Gusti. Ya, aduh Gusti gitu ya. Sama itu. Itu Tuhan, Tuhan. Sebenarnya pengertian Tuhan, Tuhan itu sama. Tapi berjalannya dengan perubahan ya, maka terjadi seperti itu. Ya enggak apa-apa. Yang penting saudara ngerti. Siapa yang menjadi Tuhan saudara hari ini? Apakah hawa nafsumu? Apakah benar-benar Tuhan? Itu dibuktikan dengan seberapa kepatuhan saudara, ketundukan saudara terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Itu yang menentukan sikap saudara terhadap siapa yang kau tuhankan hari ini. Saya berharap perjuangan kita hari-hari ini, kita akan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya lagi berjuang. Jadi kita teman seperjuangan. Tapi berjuang bukan melawan darah dan daging. Ingat ya, dari tempat ini, dari sini kita diingatkan. Saya berharap firman Tuhan ini memberikan satu pencerahan. Membawa saudara lebih mengerti. Kalau hari-hari ini saudara masih ada di luar pagar. Saudara sudah menerabas pagar. Ayo, selubung dibuka. Itu bicara tentang berbalik, dibuka, berbalik, bertobat. Maka selubung itu akan dibuka. Begitu selubung dibuka, saudara bisa melihat dengan jelas. Tadi Pak Jun sama Pak Leo itu kalau dia melihat dengan jelas, gak mungkin gegeran deh. Tadi kan sempat gini-ginian toh, saling menyalahkan itu. Tapi begitu diangkat, lu kena koncoku. Mereka akhirnya apa? Rangkul. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara renungkan firman Tuhan baik-baik. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan saudara. Yang bisa mengangkat semua selubung itu dari hidupmu. Mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir tadi ya. Ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Yang standar dulu ya. Ayo, para WL silakan bantu saya. Yesus, yes. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian kemuliaan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji